Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang model dan antrian. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya bernama Istiqomah dan teman saya bernama Siti Nurjanah. Antrian adalah suatu kejadian yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Menunggu di depan loket untuk mendapatkan tiket kereta api atau tiket bioskop, pada pintu jalan tol, pada bank, pada kasir supermarket, dan situasi-situasi lain merupakan kejadian yang sering ditemui. Antrian disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan layanan dan fasilitas pelayanan. Teori tentang antrian diketemukan dan dikembangkan oleh A.K. Erlang, seorang insinyur dari Denmark yang bekerja pada perusahaan telepon di Copenhagen pada tahun 1910. Berikut alur dari service system. Yang pertama, customer arrival, waiting line, server, and exit. Sistem antrian. Yang pertama, populasi dan cara kedatangan pelanggan. A. Populasi yang akan dilayani. Setiap masalah antrian melibatkan kedatangan, misalnya orang, mobil, panggilan telepon untuk dilayani, dan lain-lain. B. Distribusi kedatangan. Secara umum, formula garis tunggu antrian memerlukan informasi tingkat kedatangan unit per periode waktu. Probabilitas N kedatangan dalam waktu T ditentukan dengan rumus di samping. Ya, bisa dilihat rumusnya, dan ini di bawahnya adalah ketentuan. C. Pola kedatangan. D. Jumlah unit atau pelanggan yang datang. Kedatangan tunggal atau dengan kata lain satu kali kedatangan bisa saja hanya terdiri dari satu unit atau satu pelanggan. E. Tingkat kesabaran. Tingkat kesabaran pelanggan dalam antrian dikelompokkan menjadi dua, yaitu kedatangan sabar dan kedatangan tidak sabar. Yang kedua, sistem pelayanan antrian. Sistem pelayanan antrian meliputi beberapa hal, yakni garis antrian atau baris tunggu dan ketersediaan fasilitas. Faktor-faktor yang terkait dengan garis antrian meliputi panjang antrian, jumlah baris antrian, dan disiplin antrian. Menurut Siagin, pada tahun 1987 ada 5 bentuk disiplin pelayanan yang biasa digunakan. Yang pertama, Viscom Vis Serve atau Vislen Visout, artinya lebih dulu datang sampai lebih dulu dilayani. Misalnya antrian pada loket pembelian bioskop. Yang kedua, Last Come First Serve atau LCFS, yang tiba terakhir lebih dahulu keluar. Misalnya sistem antrian pada elevator untuk lantai yang sama. Yang ketiga, Service in Random Order atau SIRO. Yang keempat, peluang secara random. Yang kelima, prioritas service, artinya prioritas pelayanan diberikan kepada pelanggan yang mempunyai prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan yang mempunyai prioritas lebih rendah. Dalam mengelompokkan model-model antrian yang berbeda akan digunakan suatu notasi yang disebut Kendall's notation. Bentuk model umumnya 1, 2, 3, dan 4. Ya, 1. Tingkat kedatangan. 2. Tingkat pelayanan. 3. Jumlah fasilitas pelayanan. 4. Besar populasi. Notasi yang sering dipakai adalah singkatan M. Penjelasan tingkat kedatangan dan atau pelayanan Poisson. D.
tingkat kedatangan dan atau pelayanan deterministik. K. Distribusi Erlang, waktu antar kedatangan atau pelayanan. S. Jumlah fasilitas pelayanan. I. Sumber populasi atau kepanjangan antrian tak terbatas. F. Sumber populasi atau kepanjangan antrian terbatas. Ada 4 model struktur antrian dasar yang umum terjadi dalam seluruh sistem antrian. Yang pertama, single channel, single path. Single channel berarti hanya ada satu jalur yang memasuki sistem pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan. Single path berarti hanya ada satu pelayanan. Yang kedua, single channel multipath. Istilah multipath menunjukkan ada 2 atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan dalam path. Sebagai contoh, pencucian mobil. Yang ketiga, multi-channel single path. Sistem multi-channel single path terjadi kapan saja di mana ada 2 atau lebih fasilitas pelayanan dialiri oleh antrian tunggal. Sebagai contoh, model ini adalah antrian pada teller sebuah bank. Yang keempat, multi-channel multipath. Sistem multi-channel multipath sebagai contoh, registrasi para mahasiswa di universitas, pelayanan pada pasien di rumah sakit mulai dari pendaftaran, diagnosa, penyembuhan, sampai pembayaran. Setiap sistem-sistem ini mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahapnya. Ini menurut Subagio tahun 2000. Berikut diberikan formula matematik untuk analisis kasus-kasus antrian yang memiliki karakteristik tertentu. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam mekanisme pelayanan, yaitu tersedianya pelayanan, kapasitas pelayanan, dan karakteristik waktu pelayanan. Perilaku biaya antrian. Ada 2 jenis biaya yang timbul, yaitu biaya karena orang mengantri dan sisi lain biaya karena menambah fasilitas layanan. Biaya yang terjadi karena orang mengantri antara lain berupa waktu yang hilang karena menunggu. Sementara biaya menambah fasilitas layanan berupa penambahan fasilitas layanan serta gaji tenaga kerja yang memberi pelayanan. Tujuan dari sistem antrian adalah meminimalkan biaya total, yaitu biaya karena mengantri dan biaya karena menambah fasilitas layanan. Di samping ada grafik tingkat pelayanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekiranya ada kesalahan-kesalahan, saya mohon maklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.